Ya. Walaupun ya dari kedua pasangan ini ya Allah membagi-bagi, intinya golongan kanan, golongan kiri, golongan masuk surga, golongan masuk neraka. Nah itu udah pilihan tuh, kita mau milih yang mana ya. Makanya di surah Al-Lail ini Allah akan mudahkan jalan bagi siapa-siapa yang membenarkan wasaddaqu bil husna, membenarkan janji-janji baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dijanji enggak akan pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janji-janjinya. Kalau manusia janji banyak diingkari. Ya. Kenapa? Karena manusia lemah. Tapi kalau Allah itu kuat. Kalau memang Allah itu berjanji melakukan kebaikan akan dibalas pahala, terus kenapa masih ada orang yang miskin? Ya kenapa? Masih ada orang yang sulit. Bahkan para nabi dan rasul pun mendapatkan kesulitan. Itulah letak janjinya Allah dan letak kebenaran bahwa tidak akan menyelisih janjinya. Karena sesungguhnya pembalasan janji itu bukan di dunia. Iya, pembalasan janji Allah di mana? Di akhirat. Siapa yang meyakini janji kebaikan yang Allah kasih, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ya, dan kami ciptakan manusia itu ya, dzakar wal untha, ada laki-laki ada perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Jadi sesungguhnya manusia ini ya diberikan usaha yang bermacam-macam. Namun ujung daripada usaha itu cuma dua, masuk surga atau masuk neraka. Udah. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa, ketika dia diberikan janji kalau melakukan kebaikan akan dapat ini, kalau ya bersedekah akan dapat ini, kalau nuntut ilmu belajar akan dapat ini, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan atas kebaikan-kebaikan itu dengan mengaplikasikan ilmu yang didapat, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kelak Allah akan mudahkan jalannya untuk jadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mudah melakukan sesuatu dan itu adalah kebaikan, itu berarti kita lagi diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Tapi kita harus berpikir kalau untuk melakukan kebaikan berat hati kita. Hati kita berat, rasanya bahkan benci sama kebaikan. Awas, hati-hati. Wah, Pak Ustadz datang lagi. Tuh. Ya, Pak Ustadz, aturan Pak Ustadz nggak usah datang. Tuh, ya. Kalau lagi sekolah begitu. Gurunya hari ini nggak datang, woi teriak. Ya, karena dia kalau guru datang, ya guru datang. Tuh jangan singkirin yang kayak gitu, sehingga membuat dia berat untuk melakukan kebaikan. Padahal nuntut ilmu kebaikan loh. Ya, nuntut ilmu kebaikan. Lagi ada kotak amal, setiap habis sholat ada kotak amal. Aduh, kotak amal lewat lagi. Ya sebisa mungkin, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Namanya juga sedekah, ya kan. Yang wajib itu adalah zakat. Nah, tapi siapa yang membenarkan janji Allah, maka Allah akan mudahkan. Jadi kalau kita berat atau bahkan kita membenci kebaikan, boleh jadi bahwa kita ini sedang ya
dibenci oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Padahal rahmatnya Allah itu mendahului murkahnya. Kalau Allah kasih murka 1, maka Allah akan memberikan rahmat bandingannya adalah 10 misalnya. Ya, 1 banding 10, banyakan mana? Shaddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastagna, dan adapun orang-orang yang bakhil. Ya, bakhil itu artinya apa? Pelit. Makanya kita diajarin sama Rasulullah doa. Harus dibaca nih. Baca enggak Al-Masurat pagi sore? Nah, baca itu penangkal jin itu. Dan salah satunya adalah fadilahnya penangkal jin. Tapi lebih daripada itu, karena urusan dunia bukan cuma jin doang. Banyak keutamaan yang Allah perintahkan untuk zikir pagi dan sore, dan bacaan-bacaan doa-doa Nabi, baik ayat Al-Quran ataupun sabdanya dikumpulkan oleh ulama. Jadi bacaan zikir pagi dan sore ini dibaca. Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesesakan. Dan sehat lain lagi itu ada ayatnya khusus. Nah, kita lagi bahas doa ini dulu. Dari kesesakan, kan nyesek kan nggak enak ya kan? Kecewa itu nggak enak, nyesek itu nggak enak. Ya, hati sempit itu nggak enak rasanya. Kita berlindung. Ya Allah, aku berlindung kalau suatu saat dikasih keadaan kayak gitu, buru-buru lapangkan ya Allah. Ya, efeknya apa? Wal hazan, akan sedih. Sedih bukan nggak boleh, tapi kalau berlarut-larut jadi nggak enak, sedih terus ya. Makanya Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ajaz, lemah. Lemah itu nggak enak. Lemah pikiran, lemah fisik, lemah finansial. Makanya kita diperintahkan untuk baca itu untuk jadi orang yang kuat. Ya. Kuat ilmu, kuat jiwa, kuat fisik, kuat harta. Tuh. Ya. Kenapa? Minal ajazi wal kasal. Karena disebabkan oleh kemalasan. Makanya yang bikin orang lemah itu malas. Kita doa, ya Allah lindungi saya dari sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari jubni, rakus. Ya. Angan-angan kosong membuat kita jadi orang tamak. Efeknya adalah wal bukhl, yaitu kepelitan. Kenapa? Karena Allah kasih tahu, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang pelit sebenarnya dia pelit sama diri dia sendiri. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang bisa membebaskan dirinya dari kepelitan, ya maka dia adalah orang yang beruntung. Pelit apa? Pelit harta, pelit kesempatan, pelit tenaga, pelit mikir. Ya, itu orang kalau udah pelit apa aja susah, disuruhnya susah. Orang kalau pelit efeknya adalah tamak. Dia akan berusaha untuk nguasain semuanya. Nauzubillah. Apalagi adik kakak keluarga, singkirin nih sifat kayak begini nih. Ngiri sama kakak, ngiri sama adik. Kok ayah ngasihnya gedean? Kok saya kecilan? Qanaah, terima, syukur. Yang nentuin harta, yang nentuin rezeki itu Allah. Itu tugasnya Allah. Terus kita protes. Ya. Itu udah diatur sama Allah. Kalau bukan rezeki, kita marah-marah sama saudara sampai bawa-bawa golok, gak akan datang, gak akan dapet. Kita akur kalau emang Allah takdirkan itu rezeki buat kita, dapat kita. Tuh ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl.
Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari lilitan hutang. Kenapa? Karena kalau udah kelilit hutang, wa qahrir rijal, dan dari kekuasaan manusia, maka akan dikuasain sama manusia. Hati-hati ntar udah rumah tangga nih, jangan biasain hutang. Kalau pengen harta benda apa? Nabung. Ya. Pengen gengsi kan gengsi, pengen gaya, punya ini, punya itu. Punya, tapi ngutang semua. Jadi budak dia. Tuh, utang boleh, tapi jangan dilakukan. Kecuali sangat darurat sekali. Karena prinsip dasar utang itu sebenarnya ta'awun. Apa ta'awun? Tolong menolong sebenarnya. Bukan bisnis. Makanya hutang apabila dibisniskan jadi haram. Namanya apa? Riba. Tuh, hati-hati. Ya. Bisa mungkin jangan ngutang, apalagi untuk urusan remeh-temeh. Cuman pengen apa doang, ngutang. Kan rugi, ya. Harganya misalnya 2 juta, bayarnya jadi 4 juta kalau di total hutang. Jangan. Wa qahrir rijal, ini kita didoain. Kalau suatu saat kita berhutang, baca doa ini. Insyaallah Allah akan lunasinnya. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna. Siapa yang pelit lalu dia merasa cukup tuh, merasa cukup ilmu, merasa hebat, udah nggak butuh Allah lagi, udah nggak butuh doa lagi. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak Allah akan mudahkan dia berada di jalan kesulitan. Ya, mudah kalau siapa yang membenarkan janji Allah atas kebaikan yang ditawarkan, lalu kita merespon ya janji tersebut, fasanuyassiruhu lil yusra, dimudahkan jalan terhadap jalan kemudahan. Tapi sebaliknya, dia nggak yakin sama janji Allah, dia pelit, ya, dia tamak, terus dia apa tadi, ya, wa amma man bakhila wastaghna, merasa nggak butuh Allah, nggak mau doa, nggak mau baca Quran, nggak mau sholat. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan mudahkan dia berada di jalan kesulitan. Jadi kalau mau usaha apa-apa sulit mulu. Dan kesulitannya ini bukan penilaian atau ujian, akan tetapi amilatun nasibah, amal yang payah tapi tidak mengandung nilai, alias bangkrut. Mau jadi orang bangkrut, bahwa nanti ada orang ya dengan membawa pahala banyak, dia mau masuk surga, ketahan. Ini amalan-amalannya diterima sehingga dia bawa pahala, ya kan? Tapi ditahan. Kenapa ditahan? Karena telah melakukan kezaliman terhadap orang lain. Utang gak bayar, kalau ngomong nyakitin, buang sampah sembarangan sehingga orang kebanjiran dan lain sebagainya. Terus tahan. Dia telah menzalimi aku, utang gak bayar. Banyak orang yang datang ke dia, diambilin pahalanya. Pahalanya udah gak ada, tapi masih banyak orang yang dizalimi. Akhirnya apa? Dosa-dosa orang yang dizalimi tadi dikasih ke dia. Muflis namanya, bangkrut. Pahala nggak ada, nambah dosa, mau masuk surga nggak jadi, akhirnya malah masuk ke dalam. Tuh orang-orang yang bangkrut, hati-hati. Ya, nah orang-orang kayak gini, fasanuyassiruhu lil usra. Jadi untuk melakukan kebaikan itu berat dia. Karena apa? Karena dimudahkan jalannya untuk kesulitan, sulit. Nah, makanya ayat ini ya harus jadi solusi kita kalau lagi ada masalah. Wah, lagi ada masalah nih, nongkrong aja. Jangan. Kalau lagi ada masalah nih, mabok. Jangan. Main perempuan. Jangan. Nah, ingat nih ayat ini. Oh iya, kalau lagi ada masalah,
supaya saya dimudahkan jalannya, maka membenarkan kebaikan. Jangan sampai ketika saya melakukan kesulitan, merasakan kesulitan, lalu saya berpaling daripada kebaikan. Nah, ini surah Al-Lail. Nah, mudah-mudahan